Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian mampu bersyukur, maka Allah berjanji akan menambah nikmatnya kepada kita. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti dari rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan takwa. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini, khotib mengajak kepada diri pribadi dan jamaah sekalian. Mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan takwa haqqa tuqatih, yaitu dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan segala apa yang telah Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang telah Allah larang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khotib tidak lupa salat dan salam senantiasa Allah limpah curahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'itnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita yang insya Allah di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaatul ujma, yaitu pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyadari bahwa kita manusia adalah makhluk lemah yang seringkali melakukan kesalahan, dan itu adalah sebuah hal yang sangat penting. Itu pertanda bahwa sinyal iman kita masih berfungsi dengan baik, bahwa hati kita hidup. Karena di antara tanda ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala ialah dia bisa melihat kesalahan-kesalahannya pada saat ia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 201. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifu minas syaitani tadakkaru fa idahum mubrisun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, maka apabila dia dibayang-bayangi dengan pikiran jahat, dibayang-bayangi dengan godaan syaitan, dia dibayang-bayangi dengan berbuat dosa, maka dia segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu juga, ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Sebagai manusia, kita memang lahir bersama dengan keterbatasan. Allah Subhanahu wa taala memang telah menakdirkan manusia sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang zalim terhadap diri sendiri, selalu berkeluh kesah dan cepat berputus asa. Keterbatasan itulah yang seringkali menjatuhkan kita pada bermacam-macam kesalahan. Tetapi keterbatasan itu
Allah Subhanahu wa taala di dalam keterbatasan kita tetap menginginkan kita untuk berislam dengan baik. Jadi memahami keterbatasan diri adalah bagian dari perintah Islam itu sendiri. Sedangkan mengatasi keterbatasan itu adalah konsekuensinya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang keterbatasan kita. Oleh karenanya Allah berpesan kepada kita agar kita senantiasa bertakwa kepadanya sesuai dengan kemampuan kita. Allah Maha tahu bahwa dengan takwa kita tidak akan pernah menjadi sempurna. Tetapi ketakwaan itu tetap menjadi tuntutan. Dengan kita berusaha mengoptimalkan usaha, tetap berusaha dengan potensi kemampuan yang dimiliki di tengah kesadaran akan keterbatasan dan kesalahan yang sering kita lakukan. Berikhtiar untuk memperbaiki diri, menata ulang sekaligus mengembangkan kualitas diri, lalu merumuskan bagaimana langkah-langkah untuk merevisi arah hidup kita. Inilah titik yang menentukan, hadirin rahimakumullah, titik yang menentukan kelanjutan hidup kita. Apakah kita harus melangkah di dalam perbaikan diri atau berpuas dengan capaian hidup saat ini? Kita cukup puas dengan capaian hidup yang tidak seberapa ini. Tentu hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai seorang mukmin kita memilih untuk terus melanjutkan langkah dari di dalam perbaikan dan peningkatan kualitas diri. Karena kita sadar bahwa puncak kualitas diri harus diperjuangkan dalam proses yang panjang yang tentu melelahkan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Bagaimana melakukan pembaharuan diri kita agar lebih baik untuk kedepannya. Yang perlu kita pahami, ini adalah waktu yang panjang dan melelahkan. Hadirin rahimakumullah, untuk melakukan ini yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa bermuhasabah. Memeriksa kembali sejauh mana kita telah melangkah di dalam kehidupan. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhassabu. Koreksilah diri kalian sebelum kalian dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, perjalanan hidup ini teramat panjang. Terkadang kita membutuhkan jeda untuk sekedar memastikan apakah ada yang perlu kita perbaiki, apakah ada yang perlu kita luruskan, atau bahkan dirubah total. Inilah jalan orang-orang yang cerdas, karena ia tidak mudah terbawa arus dunia yang menipu. Di saat orang lain sibuk berhias dengan kehidupan dunia, dia sibuk dengan mempersiapkan diri untuk hari akhirat yang telah pasti. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Tirmizi, yang artinya orang yang cerdas itu adalah orang yang menghitung dirinya dan berbuat untuk sesuatu yang ada setelah mati. Itu adalah orang yang cerdas. Di dalam muhasabah kita, jika kita menemukan kesalahan, jika kita menemukan kemaksiatan yang pernah kita lakukan di dalam perjalanan, maka kita harus segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bertaubat kita akan meraih kemuliaan. Karena sejatinya kita kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 70, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kita adalah makhluk yang Allah muliakan. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna taqdila. Dan sungguh
kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Hadirin rahimakumullah, sejatinya kita adalah makhluk yang Allah muliakan. Tetapi terkadang kemuliaan itu bisa terperosok jauh ke bawah. Itu karena dosa-dosa yang kita lakukan. Seperti terkubur dengan sebuah lumpur. Karena seringnya kita melakukan dosa dan maksiat. Oleh karenanya, dengan taubat kembali kepada Allah. Kalau di dalam surat Az-Zariyat Allah mengatakan, fafirru ilallah, kembalilah bersegera kepada Allah. Maka kita akan meraih kemuliaan. Nah, hadirin rahimakumullah, sungguh kerdil kita kalau dibandingkan dengan Rasulullah SAW yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun beliau sudah dijamin oleh Allah masuk surga, tetapi tidak kurang beliau beristighfar 70 sampai 100 kali di dalam setiap harinya. Kita pun mungkin mendengar, membaca kisah bagaimana Umar bin Khattab yang senantiasa pingsan ketika beliau mengingat dosa-dosa yang dia lakukan. Dan kita pun pernah mungkin mendengar Sofyan Asy'ari, ya. Asy'ari. Beliau mengatakan suatu hari beliau mengingat dosa. Beliau bertaubat dengan mengingat dosa. Dan beliau mengatakan, aku menulis dosa sampai 21.000 dosa yang aku lakukan. Itu yang aku ingat. Tidak tahu bagaimana nanti Allah ketika mau ngoreksi aku. Berapa kesalahan yang tidak aku ingat. Dan aku bersumpah, aku akan bertaubat dari setiap dosa kesalahan yang aku lakukan. Dari setiap dosa yang aku lakukan. Nah, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Sofyan itu melakukan 21.000 dosa yang dia ingat, dan dia senantiasa beristighfar 21.000 sambil dia mengingat dosa yang dia lakukan. Lalu bagaimana dengan kita, hadirin rahimakumullah? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita ingat dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang tadinya bukan siapa-siapa, tetapi ketika dia bertaubat, maka kemuliaan menghampiri mereka. Kita mengenal dengan sahabat Bilal bin Rabah. Kita mengenal dengan seorang perampok, Abu Dzar Al-Ghifari. Dan banyak-banyak sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang meningkat kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan taubat sehingga mereka meraih kemuliaan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini, khatib kembali mengingatkan ketika kita udah bermuhasabah diri, kita mengetahui dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, kita ingat, maka yang harus kita lakukan adalah bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri, untuk meningkatkan kualitas diri, sehingga kita dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyukai amalan yang kita lakukan itu adalah amal yang itqon, artinya amalan yang profesional. Artinya ketika kita untuk memperbaiki diri, maka kita harus bikin program untuk perbaikan dirinya, dan kita bersungguh-sungguh membuat perencanaan untuk memperbaiki diri, dan kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perencanaan tersebut dengan istiqomah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan oleh Allah tidak mati kecuali dalam taubatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Innallaha wa malaikatu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahyahi minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.